Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang pekan pertama Liga 1 yang baru aja selesai kemarin ya. Gue gue juga cuma nonton 2 match doang, ya, yang Persija lawan PSM sama yang Persib lawan Madura. Sisanya gue nggak nonton. Tapi di sini gue mau bahas semua matchnya secara singkat aja. Terutama yang Persija sama yang Persib ya. Soalnya gue nonton 2 match itu. Gue mau mulai dari yang Persib dulu. Di babak pertama itu Persib sama Madura. Persib itu setiap kali menguasai bola itu mainnya tuh nggak kayak Persib yang biasa gue tonton. Mainnya itu panik, mainnya itu apa namanya, long ball, dan long ballnya itu kalau teratur dan nyampe itu mending. Ini long ballnya itu tuh nggak nyampe gitu loh. Dan juga eh, setiap kali menguasai bola itu ngopernya ngasal. Arah mainnya tuh nggak jelas gitu loh. Jadi seakan-akan taktiknya Luis Milla itu sama Persib di babak pertama itu nggak dipakai. Apalagi setelah adanya gol cepat dari Novan menyelinap ke sisi kanannya pertahanan Persib, sama dia dioper, diumpan. Itu tiga pemain belakang Persib, itu semuanya tuh nggak ada yang lihat lawan gitu loh. Mereka semua tuh jagain zona dan akhirnya mengakibatkan Hugo Gomez atau Jaja itu lepas, dia free, dapat bola, dia shoot, dan shootnya tuh keren banget, itu gol roket itu. Dan akhirnya gol gitu loh. Harusnya pemain Persib kan bisa lebih waspada gitu. Eh Mereka jagain lawan, mereka nggak cuma lihat bola ibaratnya. Tapi ini pada faktanya kemarin mereka lengah dan kecolongan dan akhirnya ya berbuah gol buat Madura. Nah, setelah gol itu yang gue lihat Persib itu makin meningkatkan intensitas permainan. Jadi nyerang terus, Madura tuh ya hampir selalu dikurung dan gue lihat ada beberapa kali peluang buat Persib. Mungkin tuh 7 sampai 8 peluang lebih dari bola mati terutama itu banyak. Dan juga peluang depan gawang kayak contohnya peluang Beckham, peluangnya Mark Klok, terus juga peluangnya David da Silva yang dia coba nendang dia tapi nggak kena kaki. Dan itu ya apa ya, maksudnya sia-sia gitu loh. Jadi di babak pertama itu Persib bener-bener buang-buang peluang lah. Mereka nggak bisa maksimalin peluangnya mereka. Padahal dari sepak pojok aja ada 4 atau 5 gitu. Tapi sayangnya ya mereka nggak bisa manfaatin gitu loh. Masuk ke babak kedua. Ke babak kedua malah yang gue lihat matchnya itu tuh lebih boring. Malah banyakan bola tengah dan juga banyakan pelanggaran. Tapi Persib juga lebih menyerang, tapi Madura juga mainnya lebih menyerang juga. Jadi terjadilah bola tengah itu gitu loh. Dan juga akhirnya di menit keberapa ya gue lupa. Itu Persib dapat penalti dan emang itu penalti ya. Itu uh, udah masuk ke dalam kotak penalti lah itu. Jadinya itu penalti jelas dan juga hmm, apa akhirnya untungnya David berhasil memaksimalkan bolanya dengan baik gitu loh. Nah, cuman hasil seri ini buat gua itu kalau gue jadi Persib ya, itu seri rasa kalah. Kenapa seri rasa kalah? Karena yang pertama mainnya tuh di kandang, yang harusnya kalau lu main di kandang 3 poin itu wajib, nggak ada kata selain 3 poin. Itu pertama. Dan yang kedua, emang mainnya tuh jelek. Itu aja bisa ibaratnya bisa dapat 1 poin, bisa seri itu karena dibantu sama penalti. Lu dapat peluang, itu lu tapi nggak bisa manfaatin dengan baik gitu loh. Malah Madura tuh bermain lebih efektif loh kalau yang gue lihat. Mereka passingnya bagus, aliran bolanya rapi, mainnya juga tenang. Jadi gue fair gitu. Di match ini Persib tuh jelek mainnya gitu loh. Uh, dan yang gue lihat setelah ini bakal lawan Arema. Itu super big match juga. Kalau sampai permainan Persib nggak berubah, amit-amit nggak berubah, bukan nggak mungkin Arema bisa menang gitu loh. Apalagi ini Persib mainnya di luar kandang lagi kan gitu. Dari Persib gue mau ke Persija. Nah, Persija ini
kelemahannya pas lawan PSM itu terlalu banyak nusuk dari sisi sayap yang gue lihat, dan juga mereka tuh emang bermain tanpa striker murni, dan itu kekurangan mereka. Nggak ada striker nomor 9 yang akhirnya mereka tuh kesulitan dalam kotak penalti, bingung mau ngoper siapa, nggak ada striker nomor 9. Simic belum belum bisa main, kalau yang gue denger sih katanya terkendala sama visa ya, jadi belum nyampe ke sini gitu. Itu yang gue denger, yang gue baca di sosmed. Sedangkan PSM tuh terutama di babak pertama itu full nyerang. Mereka itu transisinya bagus gitu loh. Ketika lagi menyerang, mereka ngirim sekitar bisa 5 sampai 6 orang ke lini penyerangan, lini pertahanan Persija. Tapi ketika mereka diserang, mereka juga kembali ke lini pertahanan mereka tuh cepat. Hanya menyisakan Everton doang di depan. Yang lain ikut mundur. Bloem stay di tengah. Mungkin buat aliran bola. Kalau misalnya ada serangan balik. Jadi PSM itu mengandalkan serangan balik gitu loh. Dan akhirnya PSM bisa ngegolin dari kalau nggak salah bola mati ya. Jadi itu Kenzo Nambu itu nggak dijaga sama para pemain Persija, dia lepas. Si Rizky Fandi yang harus ngejaga malah gue nggak tahu kenapa dia jatuh, mungkin kedorong, dan akhirnya Kenzo Nambu free, dia nyundul, akhirnya molos di antara kedua kakinya Andre Tani, gol. Nah, di babak kedua itu Persija full nyerang. Di babak kedua itu Persija full ngurung lini pertahanan dari PSM. Bahkan PSM itu mungkin bisa dibilang pakai formasi itu 802. Jadi di tengah nggak ada orang, semua 8 orang tuh mungkin ibaratnya 4 back dan 4 gelandang yang mundur. Itu di depan cuman nyisain Pluim sama Everton doang. Buat apa? Buat serangan balik. Karena dua pemain ini tuh salah satu dari dua salah dua ya, maksudnya salah dua dari dua pemain yang dimiliki PSM yang megang bolanya tuh kuat. Mereka tuh bisa megang bola itu udah dikeroyok 4 pemain aja, ibaratnya 3 sampai 4 pemain, megang bolanya tuh masih kuat, bahkan mereka hanya bisa direbut bolanya dengan cara dilanggar gitu loh. Kalau misalnya nggak dilanggar, bolanya tuh susah direbut dari mereka. Tapi akhirnya Persija tuh bisa ngegolin juga dari Rio Matsumura, dan itu golnya bagus ya. Itu golnya bagus. Itu uh, berkat kepintaran Matsumura juga, dia lihat kondisi, dia lihat kayaknya nggak mungkin nih gue ngoper teman-teman gue, dan gue ada ruang, ya udah gue shoot, dan ya terbukti Reza Arya nggak berkutik, dia diem doang gitu loh. Karena memang golnya, dan yang gue lihat golnya juga pojok, kalaupun Reza Arya lompat kayaknya kecil kemungkinan untuk dia bisa nangkep atau nepis gitu loh. Dan skor 1-1 sama kayak Persib, empat tim ini berbagi poin. Cuman kalau Persija itu kan kelemahannya dia bingung, nggak nggak ada striker gitu loh. Kalau Persib itu kelemahannya tuh hampir apa ya, banyak banget gitu loh. Jadi kayak dia tuh, mereka itu aliran bolanya itu gampang panik, mereka long ball, lini tengah juga kemarin kalah bersaing sama Madura. Madura itu berkali-kali gue lihat nyerang tuh dari lini tengahnya Persib loh. Lini tengah Persib tuh banyak banget, apa ibaratnya bolong-bolongnya tuh banyak gitu loh. Jadi ini harus diperbaiki sama Luis Milla gitu. Dan yang gue lihat kayaknya taktik Luis Milla tuh kemarin waktu lawan Madura tuh nggak jalan gitu. Nah, makanya itu yang menyebabkan Persib kesulitan lawan Madura. Dan gue juga mau bahas sedikit, ini ada match-match yang lain. Itu contohnya kayak Semarang lawan Bayangkara Solo ya, seri FC-nya dari Indonesia. Semarang tuh sempat ketinggalan dulu di babak pertama 0-1 sampai akhirnya mereka comeback menang 3-1 lawan Bayangkara. Dan ini wajar ya, karena memang Semarang itu kalau main di kandang itu, yang gue sering nonton dari Liga 1 tahun lalu, mereka cukup kuat kalau main di kandang. Jarang kalah, jarang seri gitu. Nah, Persib Borneo. Nah, ini
yang gue liat cuplikannya tuh golnya Borneo itu kan sebenarnya on goal ya. Jadi si Lili Paling ngoper ke Pato, sama Pato di shoot dan sempat ketepi sama kiper, tapi lepas akhirnya Pato bawa bolanya lagi sampai kena sama kaki dari backnya Persik gitu. Terus golnya Borneo itu juga apa namanya? Sorry. Maksud gue golnya Persik itu adalah dari kesalahannya si Leo Guntara. Jadi si Leo Gun kan Persik dapat free kick nih, dapat free kick ke tepis kiper, dibuang ke depan bolanya, tapi dapat lagi pemain Borneo sama pemain Persik itu diumpan lagi kotak penalti. Leo Guntaranya masih stay di belakang, jadinya kagak offside. Akhirnya disalto lah tuh sama pemain Persik, si siapa tuh namanya gue lupa tuh, sama pemain Persik disalto masuk. Jadi itu kalau menurut gue ya, golnya Persik itu salahnya Leo Guntara karena dia udah tahu teman-temannya mau masang jebakan offside, dianya kagak ikut maju gitu loh. Oh, yang golin Persik itu pemain asing. Rans menang 2-1 lawan Bogor, lawan Persikabo. Nah, Rans ini hoki ya. Tahun lalu itu dia nggak ada degra, jadinya dia nggak degradasi tahun lalu. Kalau seandainya tahun lalu degradasi, dia sekarang udah mainnya di Liga 2. Tapi dia menang lawan Bogor kemarin. Dan memang Rans ini musim ini harus wajib untuk meningkatkan performa mereka, karena kalau ampe mereka nggak meningkatin performa mereka dan masih anjlok kayak tahun lalu, ya goodbye. Karena musim ini ada Degra ya. Barito juga menang 2-0 lawan Persita. Barito juga sama, termasuk ibaratnya jago kandang ya. Kalau main di stadion mereka sendiri, mungkin fighting spiritnya juga jadi lebih, motivasinya lebih karena ditonton oleh supporter sendiri. Dan golnya Rizky Pora yang gol keduanya itu kan dicetak sama kapten Rizky Pora, dan golnya itu bagus. Mirip kayak golnya Robben. Dewa juga menang lawan Arema. Sebenarnya Arema ini bukan tanpa serangan, karena si Muhammad Nasir itu melakukan 9 save di match ini. Jadi memang mungkin belum rezekinya aja. Dan sebenarnya Dewa harusnya bisa menang 2-0. Karena kenapa? Dewa tuh dapat penalti di menit 23, tapi gagal. Mitrevski penaltinya nggak masuk. Akhirnya di menit ke-67, pemain Dewa bisa nyetak gol. Solo lawan Surabaya. Nah, Solo lawan Surabaya nih. Sebenarnya Solo ini kan punya misi balas dendam ya, karena di pre-match yang friendly match yang Juni kemarin itu, Solo kan juga kalah dan tercomeback pula, udah unggul 3-0 di comeback 3-4 sama Persebaya. Mereka sebenarnya punya misi balas dendam tapi gagal. Kalah 2-3 di menit terakhir. Salah satu back mudanya ada yang on goal. Gue nggak nonton, tapi gue lihat cuplikannya, dan sebenarnya gue sangat menyayangkan sih, karena seenggaknya kan kalau lu nggak on goal, lu bisa dapet 1 poin bro. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk apa ya, lu kesalahan yang gue harap lu bisa belajar dan lu nggak mengulanginya lagi nanti di sisa match musim ini yang masih panjang, sangat panjang ini. Dan yang terakhir Bali Sleman ini juga golnya lucu banget. Jadi si Nuri itu mau ngoper ke si Maringa, tapi ngopernya kepelanan dan akhirnya direbut sama si Ricky Cawor, langsung di shoot dan masuk. Dan memang harus masuk itu karena udah tinggal one by one sama kiper, tinggal dicok doang. Tapi Bali ini memang yang gue lihat di tangan Teko ini taktiknya tuh udah mulai kebaca gitu loh. Jadi apa ya, mungkin kalau gue bisa bilang taktiknya mungkin udah habis, udah kebaca sama lawan. Dan kalau seandainya Teko sampai akhir musim begini terus, ya kalau Degra mungkin enggak, tapi mungkin bisa kayak Persib tahun 2017, jadi di bawah peringkat 10 gitu. Kalau misalnya performa Bali nggak bisa ditingkatin lagi gitu loh. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya gimana.
Ini liga baru mulai, baru pekan 1, masih panjang banget. Dan juga apa namanya? Kita belum bisa ngomong apa-apa karena masuk ke pertengahan musim aja belum. Jadi nikmatin aja dulu match-match itu masih panjang banget. Gue juga enjoy sih sama musim ini, gue optimis akan lebih baik dari musim sebelumnya untuk liganya ya. Apalagi di bawah kepemimpinan yang ketua PSSI yang baru Pak Erick Thohir. Walaupun gue nggak tahu klub yang gue dukung bisa meningkat atau juara atau enggak gitu. Kalau untuk klasemennya sementara ini 3 besar tuh PSIS, Barito, dan Persebaya. Keempat ada Rans sementara. Ya gue berharap Rans bisa konsisten terus. Walaupun kayaknya berat. Sementara zona degra 3 terbawah itu ada Bali, ada Bayangkara, dan Persita. Gue sih nggak yakin 3 klub ini akan degra. Karena lagian musim juga masih sangat panjang. Jadi gitu aja dulu uh, review pekan pertama dari gua. Nanti pekan kedua itu mulai tanggal 7 Juli hari Jumat. Ya, gua nggak tahu apakah klub-klub yang seri kayak Persib ini dan apalagi yang kalah kayak Solo itu semoga mereka bisa meningkatkan konsistensi permainan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka di match pertama. Karena kalau nggak bakal berat ke depannya. Yaudah, segitu dulu aja pembahasan gua kali ini. Ciao.